Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Satria Al-Furqon. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di podcast Suara Satria Al-Furqon bersama saya Muhammad Ilham Rizky Ibrahim. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang bertemakan motivasi santri. Alhamdulillah bersama saya sekarang sudah ada bintang tamu spesial kita, Ustadz Fauzan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Mungkin boleh disapa dulu Ustadz para sahabat santri Al-Furqon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Santri Al-Furqon, semoga bisa bermanfaat podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ya. Anda senang banget Ustadz bisa bertemu langsung dan ngobrol langsung dengan Ustadz Fauzan. Baik, saya juga merasakan hal yang sama ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi narasumber di podcast yang sangat luar biasa ini, dan insya Allah menginspirasi dan banyak memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini Ustadz Fauzan, kita akan membahas suatu pembahasan yang bertemakan motivasi santri Ustadz. Ya, siap. Nah pertanyaan dari Anda Ustadz, kadang Anda ngerasa capek Ustadz belajar di pesantren gitu. Ya. Anda itu belajar mulai pagi sampai malam gitu. Iya, betul. Jadwalnya itu padat banget, Iya, nabrak-nabrak mulu. iya betul. Mau istirahat ada kegiatan, mau istirahat lagi ada kegiatan. Gimana nih Tat supaya tetap semangat? Ya, baik. Sebenarnya suatu kewajaran ya, ketika kita menjadi seorang santri, ketika kita menjadi seseorang yang menuntut ilmu di pondok pesantren, kita akan sering merasakan capek, letih, lelah, dan mungkin bahkan merasakan bosan ya, karena kegiatan kita yang sangat padat, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali atau bahkan sampai bangun tidur lagi ya. Ya beginilah, karena pondok pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki sistem 24 jam. Artinya dinamika kehidupan yang ada di pondok pesantren itu sudah diatur sebaik mungkin, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi atau bahkan sampai bangun kembali. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang luar biasa yang ada pada pondok pesantren ya. Jadi wajar seandainya kita sebagai seorang santri nih sering merasakan capek, letih, dan lain sebagainya. Anak pun dulu ketika menjadi seorang santri ya sering merasakan hal yang sama. Kadang capek, kadang ketika kita sholat pun kadang masih terasa ngantuknya. Bahkan di tengah-tengah sholat itu kita kadang tidak menyadarkan diri karena tertidur. Atau bahkan ketika kita membaca Quran itu kepala itu sambil berzikir, sampai mungkin diberi pendidikan sama pengurus asrama ataupun ustadz yang ada di pondok. Jadi wajar ya menjadi seorang santri itu kadang terasa capek, letih karena berbagai macam kegiatan yang sangat padat di pondok. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwasannya menjadi seorang santri itu suatu hal yang hebat, suatu hal yang mulia, karena santri itu merupakan penuntut ilmu dan tergolong dalam seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ketika kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insya Allah akan bernilai pahala pada setiap langkahnya. Dan orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju surganya, sebagaimana sabda Nabi ya, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tadi, seseorang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya nanti ya. Ketika kita sedang menuntut ilmu, sama aja kita sedang berjihad di jalan Allah ya. Dan Allah insya Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Seandainya kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah balasan buat kita ialah surga ya. Jadi nggak apa-apa kita capek, kita lelah, kita letih, tetapi letih kita itu
ada banyak manfaat hikmah di dalamnya. Ya, jadi jangan bersedih atas kegiatan yang padat, yang menumpuk, yang ada di pondok pesantren itu. Jadi tetap semangat. Oh, jadi capek yang Anda rasain dalam menuntut ilmu itu bukan hal yang sia-sia, Ustaz. Iya betul. Sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu tidak menjadi suatu hal yang sia-sia, asalkan yang pertama apa yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memiliki niat yang baik terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita memiliki kesungguhan terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kita bekerja keras, kita sungguh-sungguh, kita tekun, kita berdisiplin. Insya Allah apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, ya, itu akan menghasilkan suatu hal yang sangat baik buat kita, menjadi suatu bekal buat kita bagi kita yang akan datang, baik itu untuk kebutuhan kita di dunia ataupun di akhirat kelak kita nanti. Ya, jadi tidak ada hal yang sia-sia. Yang penting apa? Yang penting niat yang baik dan sungguh-sungguh yang baik pula gitu. Dan jangan lupa ya, niat yang baik. Dan jangan lupa ini juga apa namanya, ada doa orang tua yang selalu menyertai kita ya. Ada orang tua yang setiap harinya itu mendoakan kita ketika mereka sholat, kemudian mungkin ketika mereka sedang kangen kita pun mereka selalu mendoakan kita ya. Jadi insya Allah dengan doa mereka, doa orang tua kita itu menjadi bom atom, bom spiritual kita buat kita tetap semangat berada di pondok pesantren. Loh, jadi kalau anaknya malas belajar, sama aja dong. Anak nyanyain usaha kedua orang tua anak dan nyanyain doa-doa kedua orang tua anak, ya Ustaz? Iya, betul sekali. Ya, gini ya. Sebenarnya kita itu sadar bahwasannya kedua orang tua kita ini sangat sayang kepada kita. Kita tahu bahwasannya mereka itu dari pagi sampai malam membanting tulang, mungkin sampai pagi lagi mereka masih bekerja, menguras keringat dan lain sebagainya untuk membiayai kehidupan kita dan kenyamanan kita ketika kita belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Dan doa mereka juga terus mengalir buat anak-anaknya ketika mereka belajar di pondok pesantren ya. Jadi sangat tidak baik seandainya kita menyia-nyiakan apa yang sudah diusahakan orang tua. Kita tidak pandai bersyukur, kita bermalas-malasan, dan kita seenaknya sendiri ketika kita menjalani kehidupan di pondok. Jadi ya ketika kita bermalas-malasan, sama halnya kita sedang mengecewakan orang tua kita. Masya Allah. Jadi motivasi sekali Ustaz ya. Dan juga Ustaz, ada tips singkat gak biar kami para santri tetap semangat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren? Mungkin ada beberapa tips singkat berdasarkan pengalaman anak pribadi ya. Jadi yang pertama yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di pondok ini kita niatkan nih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan niat yang baik kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik juga. Kemudian kita memiliki tujuan yang jelas ya, memiliki cita-cita yang jelas ya. Salah satunya kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Ya itu tadi seperti yang sudah Anda sampaikan di awal, bahwasanya orang tua itu merupakan orang yang paling berperan penting dalam kehidupan kita. Ya, berperan penting dalam kehidupan kita. Mereka yang selalu mensupport kita dalam keadaan apapun kita berada. Ya, baik itu sedih ataupun senang, duka dan lain sebagainya. Itu orang tua. Makanya kita harus memiliki salah satu tujuannya yaitu bisa membahagiakan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu kita mampu memanajemen waktu kita dengan baik ya. Kan tadi nih di pondok pesantren itu memiliki dinamika kehidupan yang sangat bermacam-macam, mulai bangun tidur, kemudian tidur kembali, bahkan bangun lagi, itu banyak sekali kegiatan. Maka sebagai santri ya, supaya kita tetap semangat, salah satu tipsnya yaitu kita harus bisa memanajemen, mengatur waktu kita dengan baik. Supaya apa? Supaya baik juga terhadap diri kita. Kemudian yang keempat yaitu doa. Salah satu yang sering kiai kami sampaikan ketika anak mondok dulu yaitu jangan lupa berdoa
mendoakan, dan minta doa. Ya, ini 3 ini. Berdoa, mendoakan, dan minta doa. Yang pertama, berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri supaya diri kita kuat, tabah, sehat berada di pondok pesantren. Kemudian kita yang kedua yaitu mendoakan supaya orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, kawan-kawan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu minta doa. Ketika kita sudah berdoa, mendoakan, jangan lupa kita minta doa juga kepada orang tua, guru-guru kita, saudara dan keluarga kita, bahkan dengan Tuhan kita ya. Insya Allah 4 tips tadi itu akan membuat kita itu lebih semangat ketika kita menjalani kehidupan di pondok pesantren gitu. Masya Allah. Makasih banyak ya Ustaz atas motivasinya. Ya, sama-sama. Baik, sahabat santri, telah tiba kita di penghujung podcast. Semoga obrolan ini bisa menambah semangat kita sebagai para santri untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Santri SMP Al-Furqon. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.